Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update info terkait dengan agenda penting bantuan PKH hingga besok tanggal 11 April tahun 2022. Mohon maaf, penerima PKH golongan ini bantuannya diblokir di tahap 1 tahun 2022 kemarin ya sahabat itu. Dan kemungkinan besar berpotensi di tahap 2 tahun 2022 besok bantuan PKH-nya tidak akan cair sahabat itu. Nah, apakah pemerhati channel Diari PKH juga termasuk penerima PKH golongan yang dimaksud ini? Simak videonya hingga akhir, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait dengan update info agenda penting bantuan PKH hingga besok tanggal 11 April tahun 2022. Mohon maaf, penerima PKH golongan ini bantuan PKH-nya diblokir untuk tahap 1 tahun 2022 kemarin dan berpotensi di tahap 2 tahun 2022 besok bantuan PKH-nya tidak akan cair. Apakah pemerhati channel Diari PKH, sahabat YouTube semua termasuk golongan PKH yang dimaksud pada video kali ini? Simak videonya hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, seperti yang sudah saya sampaikan di video kemarin terkait dengan agenda penting bantuan PKH hingga besok tanggal 11 April tahun 2022. Agenda penting yang dimaksud adalah rekonsiliasi bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ya sahabat itu. Tujuan dari rekonsiliasi bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 tersebut adalah mengecek nama-nama penerima PKH yang masih belum mentransaksikan atau yang masih belum mengambil bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 kemarin. Kira-kira kenapa para KPM ini masih belum mengambil bantuannya? Ada beberapa poin yang harus kita isi ya sahabat, yang harus kita laporkan ke pusat terkait dengan temuan-temuan di lapangan. Misal KPM tersebut tidak mentransaksikan bantuan PKH-nya dikarenakan mungkin karena meninggal, sudah mampu, sudah sejahtera, atau belum menerima kartu KKS. Kemudian wilayahnya ini termasuk geografis sulit, kemudian KKS rusak, KKS hilang, terblokir, ya sahabat YouTube, saldo 0 dan lain sebagainya ya sahabat YouTube. Nama-nama KPM PKH tersebut masuk ke dalam SP2D mulai dari termin pertama hingga termin ke-7 di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 kemarin, namun hingga saat ini masih belum mentransaksikan bantuan PKH-nya dan itu terdeteksi di pusat ya sahabat itu. Oleh sebab itu tugas kita para SDM, para pendamping sosial program Keluarga Harapan adalah melakukan rekonsiliasi, melakukan cross check ya sahabat YouTube terkait dengan kondisi real di lapangan ini KPM kenapa masih belum mentransaksikan bantuan PKH-nya ya sahabat itu. Nah, setelah beberapa hari ini kita melakukan rekonsiliasi bantuan PKH tahap 1 tahun 2022, khusus di dampingan saya sendiri ya sahabat YouTube, ini saya mendapati ada beberapa KPM yang masih belum mentransaksikan bantuan PKH-nya. Salah satunya dikarenakan KPM tersebut hingga saat ini saldonya ini masih belum masuk sahabat YouTube ya, masih 0 rupiah saldonya. Dan juga di beberapa wilayah yang lain ini didapati saldo masuk namun tidak bisa diambil ya sahabat YouTube. Nah, setelah kita cross check ya ke operator, setelah saya tanyakan ke operator, ini menemukan jawaban bahwasanya KPM tersebut masuk ke dalam nama-nama KPM yang diblokir oleh pusat ya sahabat itu.
Sebabnya atau alasannya kenapa diblokir karena identitas KPM tersebut antara NIK dengan nama yang tertera ini berbeda ya sahabat YouTube. Jadi NIK yang tertera ini adalah atas nama suami ya sahabat YouTube, sedangkan nama pengurus ini nama istri sahabat YouTube. Jadi berbeda, NIK dengan nama ini berbeda. Oleh sebab itulah oleh pusat bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2022 kemarin ini diblokir alias tidak bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, sampai kapan? Tentu bantuan tersebut baru bisa dicairkan apabila blokiran tersebut dibuka oleh pusat ya sahabat YouTube. Namun kita tidak tahu kapan waktunya, apakah nanti dari pusat proses dibukanya blokiran tersebut nanti akan turun ya data baru, rekening baru atas nama NIK yang yang tertera atau atas nama si suami ya sahabat YouTube, sedangkan istri ini kan posisinya ada yang sudah meninggal, ada yang tidak ada di tempat ya sahabat YouTube. Jadi ada proses pengalian pengurus, namun masih belum terbaca ya sahabat YouTube, sehingga menyebabkan perbedaan data sahabat YouTube. Nah, mungkin bagi sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH ada yang seperti ini kasusnya. Sahabat YouTube semua tentu harap was-was ya, harap waspada karena kemungkinan besar nanti di tahap 2 tahun 2022 besok ya sahabat YouTube, yang kemungkinan besar akan dicairkan di bulan April ini juga. Ini bantuan PKH-nya tidak bisa cair ya sahabat YouTube, karena persoalan itu tadi ya, persoalan identitas antara NIK dan nama ini berbeda ya sahabat YouTube. Nah, bagi sahabat YouTube semua yang termasuk golongan penerima PKH yang saya maksud pada video kali ini, tentunya siap-siap ya, bantuan PKH di tahap 1 ini sudah masuk namun tidak bisa diambil, dan juga berpotensi di tahap 2 besok bantuan PKH-nya tidak bisa cair sahabat YouTube. Saat ini bantuan PKH ini sangat spesial, artinya spesial sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat sahabat YouTube. Oleh sebab itu nama-nama KPM yang masuk ke dalam daftar penerima manfaat bantuan PKH ini betul-betul diseleksi benar ya sahabat YouTube. Jadi tidak macam-macam, jadi tidak gemen-gemen datanya ya sahabat YouTube. Selain data yang bersumber dari DTKS yang setiap bulan dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial, data DTKS ini juga dipadu-padankan dengan Dukcapil. Nah, khusus bagi penerima manfaat yang memiliki komponen anak balita, ini juga ada yang tidak cair. Apabila sahabat YouTube semua ngecek di cekbansos.kemensos.go.id, statusnya adalah ya, namun periode salurnya adalah di tahun 2021. Artinya di tahun 2022 masih belum disalurkan atau tidak dicairkan. Kenapa sebabnya? Bisa jadi komponen balita tersebut masih belum tercatat di DTKS dikarenakan data Dukcapilnya mungkin NIK-nya ini masih belum terverifikasi atau belum teraktivasi ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua bisa mengupayakan melakukan aktivasi NIK di Dukcapil setempat sahabat YouTube. Kemudian ada juga bagi penerima manfaat bantuan PKH yang memiliki komponen anak sekolah. Ini juga banyak yang tidak cair sahabat YouTube. Apalagi yang sekolahnya ini di bawah Kementerian Agama atau sekolahnya ini di madrasah ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua bisa memastikan ke pihak sekolahnya masing-masing apakah anak sahabat YouTube semua ini tercatat di dalam Dapodik ya sahabat YouTube. Karena saat ini proses pencocokan data bagi yang memiliki komponen anak sekolah ini selain dipadu-padankan dengan Dukcapil, data DTKS ini juga dipadu-padankan dengan Dapodik ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua bagi yang bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2022 ini masih belum cair ataupun dana yang didapat ini berkurang, nah sahabat YouTube semua bisa cross check, bisa ke Dukcapil atau bisa ke pihak sekolah untuk menanyakan apakah sudah tercatat di Dapodik atau belum ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi sudah jelas ya progres untuk agenda penting di tanggal 11 April tahun 2022 besok untuk bantuan PKH adalah terkait ditemukannya nama-nama penerima PKH yang diblokir oleh pusat dikarenakan identitas antara NIK dan nama ini berbeda ya sahabat YouTube, sehingga menyebabkan di rekonsiliasi bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ini dilaporkan terblokir oleh pusat, dan ini
apabila dari pusat masih belum dibuka blokirannya, tentu bantuannya tidak bisa diambil dan berpotensi di tahap 2 tahun 2022 besok bantuan PKH-nya juga tidak bisa cair ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Mari kita doakan semoga pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2022, bantuan BPNT periode triwulan yang kedua, kemudian bantuan BLT minyak goreng Rp300.000 alokasi April, Mei, dan Juni ini bisa segera disalurkan dengan lancar, dengan aman, diterima oleh KPM secara utuh, tidak kurang sedikit pun ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.